Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arwi Wijaksono dari Prodi HES 2B akan melaksanakan tugas UTS dari Makul Ayat Selekta Ekonomi. Yang pertama tentang ayat-ayat tentang harta. Di sini ada surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Makna kata al-khosyah di sini adalah rasa takut dalam keadaan aman, dan qaulan sadidan merupakan perkataan adil dan benar. Makna ayat berikut yaitu mencakup petunjuk Allah untuk seorang mukmin yang hadir ketika seseorang menjelang wafatnya untuk tidak berbuat culas dengan memberikan wasiat kepada ahli waris, memberikan wasiat lebih dari sepertiga bagian, atau menyebutkan hutang yang bukan tanggungannya dalam rangka untuk menghalangi mendapatkan warisan. Seharusnya seorang mukmin itu takut jikalau mereka mati dan meninggalkan setelah kematian mereka anak-anak keturunannya yang lemah sebagaimana mereka takut hal ini akan terjadi kepada anak-anak selain anak-anak mereka sendiri. Selayaknya mereka bertakwa kepada Allah dan bertakwa pula untuk menjaga hak-hak waris kepada selain anak mereka. Hendaknya orang-orang yang datang dan mendengarkan penyampaian wasiat al-mayyit berkata dengan perkataan yang benar, tidak nakal dan tidak curang atau culas. Ini adalah yang dikandung oleh ayat ini. Pelajaran dari ayat ini adalah, yang pertama, wajibnya memberikan arahan dan nasihat bagi orang yang menyaksikan penyampaian wasiat hingga tidak terjadi kecurangan. Yang kedua, wajib bagi orang yang mengkhawatirkan anak-anaknya untuk berbuat urus kepada anak-anak orang lain dan adalah yang mencukupi kebutuhan mereka. Lalu yang kedua ada surat Al-Anfal ayat 28 yang berbunyi, wa'lamu annama amwalakum wa auladukum fitnatu wa annallaha indahu ajrun azim. Yang artinya, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Karena kecintaan terhadap harta dan anak keturunan merupakan hal paling besar yang menyebabkan terjadinya pengkhianatan, maka Allah memberi peringatan tentang hal ini dengan berfirman, ketahuilah hai orang-orang beriman, sesungguhnya harta dan anak-anak kalian adalah cobaan dari Allah agar menjadi jelas siapa yang memiliki iman yang kuat dan yang memiliki iman yang lemah. Orang yang memiliki iman yang kuat tidak akan disibukkan oleh harta dan anaknya dari ketaatan Allah. Sedangkan orang yang imannya lemah, semua itu akan menyibukkannya dari ketaatan Allah, sehingga ia akan menjadikan kehidupannya sebagai hamba dari harta dan akan selalu memenuhi permintaan anak-anaknya, meskipun hal itu bertentangan dengan ajaran agama dan adabnya. Kemudian Allah mendorong orang-orang beriman agar menaatinya setelah dia memperingatkan mereka dari ujian harta dan keturunan dengan menyatakan bahwa di sisinya terdapat pahala yang besar bagi orang yang lebih mementingkan kekuatan dan keriduannya daripada mengumpulkan harta dan kecintaan terhadap anak-anak. Hai orang-orang beriman, maka jadilah kalian orang-orang yang lebih mementingkan kecintaan kepada Allah daripada kecintaan kepada harta dan anak-anak, agar kalian dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya dari surah Ali Imran ayat 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiri wal muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Artinya, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dan dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik atau surga. Allah Ta'ala menyampaikan bahwasanya Dia telah menghiasi hidup manusia sebagai ujian bagi mereka dengan kecintaan pada kesenangan-kesenangan duniawi seperti wanita, anak laki-laki, harta yang banyak dan berlimpah berupa emas dan perak, kuda yang bertanda lagi bagus, binatang ternak berupa unta, sapi dan kambing, dan pertanian. Itu adalah kesenangan hidup di dunia yang bisa dinikmati dalam jangka waktu tertentu kemudian hilang.
Maka tidak sepatutnya seorang mukmin menggantungkan hidupnya pada kesenangan tersebut. Hanya Allah saja yang memiliki tempat kembali yang baik, yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Selanjutnya dari surat Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairu amala. Artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Harta dan anak keturunan merupakan bagian dari perhiasan kehidupan dunia. Di akhirat kelak, harta tersebut tidak memberikan manfaat sama sekali kecuali bila ketika di dunia dibelanjakan pada perkara yang diridai Allah. Adapun amalan dan ucapan diridai di sisi Allah, maka itulah yang lebih baik dari seluruh perhiasan dunia dan merupakan perkara terbaik yang diharapkan oleh manusia. Karena perhiasan dunia itu fana, sedangkan pahala amalan dan ucapan yang diridai di sisi Allah akan senantiasa kekal. Yang kedua tentang ayat-ayat tentang moral dan etika. Yang pertama dari surat Al-Isra ayat 27 sampai 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wa la tubadzir tabdzira wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim wal falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang kedua ayat-ayat tentang moral dan etika. Yang pertama di sini dari surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wa la tubadzir tabzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Dan artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi sesungguhnya orang-orang yang menggunakan harta mereka dalam kemaksiatan dan orang-orang yang menghambur-hamburkannya secara boros adalah saudara-saudara setan. Mereka mentaati segala apa yang diperintahkan para setan tersebut berupa sikap boros dan menghambur-hamburkan harta. Padahal setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ia tidak beramal kecuali dengan amalan maksiat dan tidak pula memerintahkan kecuali dengan perintah yang mengundang kemurkaan Tuhannya. Selanjutnya dari surah At-Taubah ayat 34 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhbani liya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Selanjutnya surah At-Taubah ayat 35 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Artinya, pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Kemudian Allah menafsirkannya dengan firman-Nya, pada hari dipanaskan, yaitu pada harta mereka dalam neraka jahanam, setiap dinar dan emas dipanaskan sedemikian rupa, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung mereka, dan punggung-punggung mereka. Pada hari kiamat, setiap kali ia dingin, siksa itu dilakukan kembali pada hari yang lamanya seperti 50.000 tahun di dunia.
Maka dikatakan kepada mereka dengan celaan dan hinaan, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Allah tidak menzolimimu, akan tetapi kamulah yang menzolimi dirimu sendiri dan disiksa dengan kekayaan ini. Dalam dua ayat ini Allah menyebutkan penyimpangan manusia pada hartanya, yaitu dengan satu dari dua hal. Bisa dengan membelanjakannya dalam kebatilan yang tidak bermanfaat apapun, justru yang didapatkan hanyalah mudarat semata, seperti dengan membelanjakan harta dalam memuaskan nafsu dan kemaksiatan yang tidak mendukung ketaatan kepada Allah, dan mengeluarkannya untuk menghalang-halangi dari jalan Allah. Bisa pula dengan tidak menafkahkannya pada hal yang bersifat wajib, dan larangan terhadap sesuatu merupakan perintah kepada kebalikannya. Lalu selanjutnya ada ayat-ayat tentang hukum bisnis. Yang pertama di sini terdapat surat Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afattum min 'arafati fazkurullaha 'inda masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhallin. Artinya, tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari rezeki yang halal melalui perdagangan dan lain-lain selama melaksanakan ibadah haji. Apabila kalian bertolak dari Arafah setelah melaksanakan wukuf di sana pada tanggal 9 Zulhijjah menuju Muzdalifah pada malam tanggal 10 Zulhijjah, maka berzikirlah kepada Allah dengan cara membaca tasbih, tahlil dan doa di Masy'aril Haram di Muzdalifah. Dan berzikirlah kepada Allah karena Dia telah menunjukkan kamu kepada syiar-syiar agamanya dan tata cara menunaikan ibadah haji di Baitullah. Karena sebelum itu kalian termasuk orang-orang yang tidak mengetahui syariatnya. Selanjutnya dari surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah tidak Maha Penyayang kepadamu. Setelah Allah menjelaskan cara berlaku terhadap diri dengan menikah, kemudian Allah menjelaskan cara berlaku terhadap harta yang dapat digunakan untuk menjalankan pernikahan dan pembelian budak wanita. Sehingga Dia melarang hamba-hambanya yang beriman dari memakan harta orang lain dengan cara yang batil, yaitu mencari harta dengan cara yang dilarang oleh syariat seperti mencuri, menipu, menguntit, berjudi, dan berinteraksi dengan riba. Namun Allah menghalalkan harta yang didapat dari perdagangan dan pekerjaan dari muamalat yang dibolehkan syariat yang dilakukan dengan suka sama suka. Kemudian Allah melarang hamba-hambanya yang beriman dari saling membunuh atau bunuh diri, sebab Allah mengasihi mereka. Salah satu dari rahmatnya adalah dengan melindungi darah dan harta mereka dan melarang untuk ditumpahkan, serta tidak membebani mereka dengan bunuh diri saat bertaubat sebagaimana cara bertaubat Bani Israel. Selanjutnya dari surah Al-Jumu'ah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Artinya, dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri atau berkhutbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Allah menegur sebagian kaum muslimin yang jika melihat perniagaan atau permainan dan perhiasan dunia, maka mereka akan mendatanginya dan meninggalkanmu. Hai Rasulullah,
berdiri di atas mimbar ketika sedang berkhutbah. Katakanlah kepada mereka, pahala besar yang ada di sisi Allah yang Maha Pemurah lebih baik daripada permainan dengan perhiasan dunia dan perniagaan dengan keuntungan sebesar apapun. Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, maka mintalah rezeki dunia dan akhirat darinya. Selanjutnya dari surah An-Nur ayat 37 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rijalun la talhihim tijaratu wa la bai'un 'an dzikrillah wa yuqamis sholati wa ita'iz zakati wa yakhafuna yawma tataqallabu fihi al-quluba wal absar. Artinya, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayarkan zakat, mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi guncang. Allah memuji hamba-hambanya yang memakmurkan masjid dengan zikir dan sholat. Keuntungan perdagangan tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah dengan merendahkan suara atau mengeraskannya, dan tidak melalaikan mereka dari menjaga pelaksanaan sholat pada waktunya dan penunaian zakat bagi orang yang berhak menerimanya. Mereka takut dari hari kiamat yang membuat hati bergoncang antara mengharap rahmat dan takut dari siksaan, dan membuat pandangan terbelalak ketika melihat kengeriannya sambil menunggu tempat kesudahannya. Hal ini agar Allah memberi pahala terbaik atas amal soleh yang telah mereka kerjakan dan menambah kenikmatan bagi mereka. Allah memberi hambanya yang Dia kehendaki dengan pemberian yang banyak tak terkira. Yang keempat tentang ayat tentang Islam sebagai rahmatan lil alamin. Di sini surat An-Nisa ayat 59 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Setelah Allah memerintahkan para pemimpin dan orang memiliki jabatan untuk bersikap adil terhadap rakyatnya, kemudian Allah memerintahkan para rakyat untuk taat kepada para pemimpin mereka. Dia berfirman, taatilah Allah dan jalan hukum-hukumnya, dan taatilah Rasulullah dalam setiap perintahnya, serta taatilah setiap orang yang mengatur urusan kaum muslimin. Jika kalian berselisih dengan pemimpin karya dalam suatu perkara agama, maka kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab ini merupakan asas dari keimanan serta mengandung kesudahan yang akan lebih baik bagi kalian di dunia dan di akhirat. Selanjutnya dari surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wala tadlu biha ilal hukami litakulu fariqan min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebagian kamu makan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Allah melarang kalian mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sesuai syariat, seperti menyuap para hakim agar membantu kalian mengambil sebagian harta orang lain dengan cara yang batil, padahal kalian mengetahui bahwa perbuatan itu diharamkan. Dan yang terakhir adalah ayat tentang akad. Di sini ada surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqudi uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yubla 'alaikum ghairu muhillis shaidi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu, yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Surat pertama pada surat ini mengajak orang-orang beriman untuk memenuhi setiap akad, dan akad-akad ini meliputi setiap akad yang dibuat Allah terhadap hamba-hambanya dan hukum-hukum yang ditetapkan bagi mereka, dan setiap akad yang dibuat antar sesama hamba seperti akad amanah, jual beli, dan akad-akad lain yang diperbolehkan oleh syariat. Penutup ayat ini dijadikan sebagai penegasan atas hukum yang telah disebutkan. Allah adalah pencipta dan pemilik segala sesuatu. Tidak ada yang boleh menetapkan hukumnya dan menolak ketetapannya.
tidak boleh menentang hukumnya dan menolak ketetapannya. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Apabila ada yang kurang, itu datangnya dari saya, dan bila ada yang lebih, itu datangnya dari Allah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.